Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Tiga pemain Arsenal hiasi kemenangan telak timnas Inggris. Gareth Southgate memberikan kepercayaan penuh pada Emil Smith Rowe untuk melakukan debutnya sebagai starter timnas Inggris saat melawan San Marino. Smith Rowe menunjukkan kualitasnya sebagai seorang gelandang serang. Memasuki menit ke-58, dirinya sukses mencetak gol. Southgate pun lantas memberi apresiasi tinggi pada Smith Rowe selepas debutnya. Kualitasnya dan kontrolnya di situasi sulit sungguh luar biasa. Dia benar-benar inventif dalam permainannya. Dia harus terus mempertahankan penampilan seperti itu. Kami mengakhiri dengan skuad muda yang dipenuhi talenta untuk masa depan, seperti yang bisa Anda lihat, ujar Southgate usai laga. Sementara itu, Bukayo Saka juga melengkapi kemenangan 10-0 Inggris. Itu merupakan satu dari sekian penampilan cemerlang anak emas Arsenal sejak melakoni debut bagi timnas tahun lalu. Hingga saat ini, Saka telah mengumpulkan 14 penampilan. Jangan lupakan pula sosok yang berada di bawah mister gawang Inggris, yakni Aaron Ramsdale. Dimainkan sejak menit awal, Ramsdale tak menyia-nyiakan kesempatan untuk membuat Southgate terkesan. Sekali lagi, Ramsdale menorehkan hasil clean sheet dengan kali ini di level internasional. Dirinya berhasil menjaga kesucian gawang Inggris dalam pesta 10 gol atas San Marino. Raheem Sterling lebih pilih Arsenal daripada Barcelona. Barcelona dikabarkan mendapat hambatan dalam mengejar penyerang Manchester City, Raheem Sterling. Pemain internasional Inggris tersebut lebih memilih pindah ke Arsenal daripada ke Camp Nou di Barcelona. Transfer Market Web menyebut jika Arsenal telah mendapat dorongan besar untuk mengejar kembali Raheem Sterling. Sterling sendiri lebih tertarik bergabung dengan Arsenal karena dia yakin bisa menjadi pemain bintang bagi The Gunners dan bisa tetap merumput di Inggris. Jadi, meskipun baru-baru ini dilaporkan bahwa Barcelona semakin dekat untuk mendapatkannya, itu mungkin tidak akan terjadi. Namun, Manchester City menuntut sekitar 45 juta pound sterling untuk pemain Inggris itu. Masih perlu dilihat apakah Arsenal rela mengeluarkan jumlah tersebut untuk mengalahkan Barcelona demi mengamankan Raheem Sterling. Marco Asensio lebih baik pindah ke Arsenal. Menit bermain Marco Asensio musim ini sangat terbatas. Asensio mencatatkan 10 penampilan di La Liga, namun ia baru 4 kali bermain sebagai starter. Catatan 3 golnya pun tidak membuat Ancelotti yakin untuk memainkannya secara reguler. Situasi ini dilihat sebagai peluang bagi Liverpool dan Arsenal untuk membawanya pergi dari Santiago Bernabeu saat bursa transfer musim panas dibuka. Ketertarikan dua klub tersebut menarik perhatian mantan pemain Madrid, Steve McManaman. Dirinya mengaku yakin jika Arsenal adalah tempat terbaik untuk Asensio. Jika dia harus pindah, saya bilang lebih baik ke Arsenal. Aubameyang menuju akhir karir dan Lacazette ada pada posisi yang sama dan menuju ke akhir kontraknya. Asensio bisa berada di klub di mana dia mungkin akan lebih senang bermain, ujarnya dikutip dari Daily Mail. Saya pikir dia adalah tipe pemain Arsenal seperti Odegaard yang bagus saat menguasai bola, tidak begitu cepat, namun ternyata bagus dan membuat peluang. Lanjutnya. Arsenal rela lepas Mohamed Elneny secara gratis. Kontrak Mohamed Elneny di Emirates Stadium tinggal menyisakan 7 bulan lagi, karena akan habis pada tanggal 30 Juni tahun depan. Manajemen Arsenal sudah tak memiliki niat untuk memperpanjang kontrak gelandang asal Mesir tersebut. Melansir laporan terbaru dari The Mirror, media asal Inggris itu melaporkan bahwa Arsenal memilih untuk mengakhiri kontrak Elneny lebih dini dan Galatasaray menjadi klub terdekat yang bisa membawa Elneny ke Turki. Arsenal sudah tak mau lagi menggaji pemain yang tak terpakai dan mereka rela apabila sang gelandang direkrut oleh Galatasaray tanpa uang sepeser pun. Jika benar Elneny dilepas pada Januari mendatang, hal itu sekaligus mengakhiri masa baktinya selama 5 tahun di London Utara.
Elneny pertama kali mendarat di Emirates Stadium pada tahun 2016, usai The Gunners memboyongnya dari FC Basel seharga 7,4 juta pound sterling. Takehiro Tomiyasu ingin terus berkembang di bawah Mikel Arteta. Takehiro Tomiyasu dalam performa yang impresif sejak pindah ke Arsenal dari klub Italia Polonia pada bursa transfer musim panas lalu. Ia tampil starter dalam 8 laga terakhir klub London Utara tersebut di Premier League. Meski berhasil menunjukkan penampilan yang mengesankan pada musim debutnya di sepak bola Inggris, pemain internasional Jepang itu percaya bahwa dirinya belum mengeluarkan semua kemampuannya dan ia ingin terus berkembang di bawah arahan Arteta. Sepak bola Mikel Arteta sangat logis dan rasional, dan orang dapat memahami banyak hal, ujar Tomiyasu kepada media asal Jepang, Nihon Nippon Sports. Saya ingin mengekspresikan gaya sepak bola itu di lapangan, tetapi masih ada beberapa area dalam teknik dan pengambilan keputusan yang masih kurang, tambahnya. Eddie Nketiah beritahu Arsenal jika ingin tinggalkan klub. Eddie Nketiah berada pada tahun terakhir kontraknya di London Utara. Meski Mikel Arteta berusaha membujuknya untuk tetap tinggal, Daily Mail baru-baru ini mengabarkan bahwa sang striker justru ingin mencari tantangan baru di tempat lain. Untuk itu, The Gunners diyakini bakal berusaha menguangkan pemain internasional Inggris U21 itu pada bursa transfer Januari mendatang. Dengan Crystal Palace dan Borussia Mönchengladbach diketahui tertarik untuk mengamankan jasanya. Nketiah sendiri hanya sekali terlihat dalam skuad Arsenal di Premier League musim ini, yakni ketika dia jadi pemain pengganti yang tak digunakan dalam laga kontra Watford tepat sebelum jeda internasional. Dua penampilannya sejauh musim ini hanya datang dari Carabao Cup, di mana ia mencetak gol dalam pertandingan melawan Wimbledon dan Leeds United. Dirinya telah menyumbangkan total 15 gol dalam 67 penampilan untuk The Gunners sejak menembus tim utama pada 2017 silam. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!